Welcome back to my channel again. Ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya baru upload lagi karena beberapa waktu ini saya lagi agak-agak sibuk ya walaupun sok sibuk kambing. Ya, saya baru ini kemarin lah saya lihat di YouTube channel saya, ternyata ada beberapa pertanyaan dan pernyataan. Dan pada kesempatan kali ini, sebagai awal saya mulai aktif lagi di YouTube lagi, saya akan membahas beberapa pernyataan dan pertanyaan ya, atau bisa disebut ya sesi session discuss session. Di sini ada yang membuat pernyataan di kolom komentar, itu parfum saya ada yang saya beli sudah 10 tahun yang lalu, wanginya nggak berubah, malah wanginya tambah lengket. Itu menurut saya karena saya mengalaminya. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan yang namanya parfum itu kan ada yang namanya release date atau pertama kali diluncurkan ya. Itu jadi gini, terkadang ada beberapa parfum yang keluaran awal kita tidak perlu membayangkan terlalu jauh, kita ambil sampel atau contoh ya yang simple aja, yaitu dari parfum Christian Dior Sauvage. Itu agar ya, kenapa saya ambil contoh Christian Dior Sauvage, karena kita ambil simpelnya aja dan mungkin teman-teman akan familiar dengan aroma Dior Sauvage ini. Ya, Dior Sauvage ini rilis itu pada di tahun kisaran 2013 atau 2015, saya agak lupa, nanti kalau misalkan saya salah, kalau kalian ralat omongan saya ini di kolom komentar, maaf saya agak lupa karena ya banyak yang saya ingat, tidak cuma hanya dari parfum aja ya. Kita balik lagi ke pembahasan tadi. Jadi parfum itu ada yang sifatnya semakin lama diendap akan semakin lebih wow aromanya, SPL-nya ya. Tapi juga ada yang jelek. Semua yang pertama ya, semua itu tergantung dari suhu ruangan Anda. Jadi kalau misalkan suhu ruangan Anda itu panas ya, secara otomatis kualitas parfum tersebut akan semakin lemah. Tetapi kebalikannya, kalau misalkan suhu ruangan teman-teman itu ya stabil dan juga sejuk, ya otomatis dan jarang tidak langsung terpapar sinar matahari, itu pasti aroma parfum itu atau kualitas parfum itu akan jadi semakin lebih bagus. Tetapi itu bersifat tidak untuk semua parfum. Jadi ada beberapa parfum yang bersifat seperti itu dan ada yang tidak. Semua tergantung dari suhu ruangan dan juga dari kualitas parfum itu tersebut. Jadi juga ada yang memang SPL-nya memang bagus dan dendam semakin bagus, itu tergantung dari tanggal rilisnya ya, atau dari tanggal rilisnya. Karena gini, kenapa saya bilang seperti itu, saya sendiri pun ya, kalau misalkan untuk saya pribadi kalau misalkan cari parfum itu pasti saya lebih memilih yang rilisnya itu di tahun dimana parfum tersebut dirilis. Karena apa? Kalau untuk yang tahun-tahun sekarang ini kebanyakan sudah reformulasi atau diformulasi ulang ya. Contoh halnya yaitu saya ambil kasus dari Christian Dior Sauvage. Ketika awal pertama kali Christian Dior Sauvage itu rilis,
Ya, be honestly, saya juga lebih suka parfum tersebut ketika awal rilis. Karena apa? Untuk yang sekarang ini sudah memang banyak yang diformulasi ulang. Itu jadi aromanya menurut saya kurang autentik ya menurut saya ya. Karena ketika yang awal pertama kali rilis itu pasti SPL-nya tuh gila banget dibandingkan dengan yang sekarang ini. Jadi banyak plus minusnya lah di situ. Dan juga semakin tahun pun kadang akan harganya semakin turun juga. Itu juga mempengaruhi juga. Mungkin karena ya anggapan produsen, saya memproduksi dengan harga yang lebih ekonomis lagi daripada awal pertama rilis, dengan tujuan ya menyerang pasarnya agar semakin banyak pembelinya. Jadi seperti itu. Itu untuk pembahasan yang pertama yang ini, dan kita akan beranjak ke pembahasan yang kedua. Tapi sebelum itu, sampai di sini teman-teman paham atau tidak? Jadi kalau misalkan seperti yang mbaknya bilang itu, kalau misalkan saya punya, bukan misalkan lagi, dia juga mengalaminya ya, sorry diralat tadi ya. Jadi dia punya salah satu parfum dan dia itu sudah hampir 10 tahun dan aromanya itu malah semakin bagus. Yang pertama gini, kita bisa lihat parfum tersebut itu rilisnya di tahun berapa. Oke lah, kalau misalkan dia di tengah-tengah, misalkan itu rilis tahun 2010 dan belinya itu di tahun 2015, so far sampai sekarang masih bagus. Ya mungkin karena pertama satu, suhu ruangannya terjaga, dan yang kedua tidak terpapar langsung sinar matahari. Makanya kalau misalkan teman-teman punya parfum dibawa untuk travel, kalau bisa jangan sampai ditaruh di tempat yang memang suhunya itu ekstrim. Jadi kalau bisa ya ditaruh yang di tas yang agak ya tidak terlalu terpapar sinar matahari langsung, ya yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung, tapi juga suhunya itu tidak tinggi atau tidak ekstrim di situ. Itu juga akan mempengaruhi kualitas atau SPL dari parfum tersebut. Well, sampai di sini teman-teman paham? I just wanna tell to you about that. Ya, kurang lebih ya juga seperti itu pendapat saya, karena pendapat masing-masing orang itu subjektif ya, tidak semuanya itu dipukul atas seperti ya yang seperti saya bilang tadi. Tapi dari menurut pengalaman senior saya, karena saya juga termasuk masih newbie ya, dari pengalaman senior saya di Indonesia Fragrance Community atau IFC, itu juga banyak yang mengalami hal tersebut, dan beliau itu pun menceritakan pengalamannya dari beberapa parfum yang dari dulu pernah beliau beli dan beliau koleksi hingga sampai detik ini. Dan juga ada beberapa yang beli di tahun-tahun dulu sekali dan sampai sekarang ini masih aromanya wow. Dan kebanyakan komentar pun ya ketika parfum itu dirilis di tahun tersebut, misalkan parfum Dior Sauvage dirilis di tahun 2015, dia awal pertama kali rilis dan dia pegang dan itu aromanya wow, SPL-nya wow. Jadi gitu. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya dari menurut pendapat saya. Ya, pendapat orang kan masing-masing subjektif kan. Karena ada yang mengalami pengalaman tersebut, ada juga yang tidak mengalami pengalaman tersebut. Well, kita untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas di pernyataan salah satu viewer saya, yaitu dari ini. Oke, kita akan bahas yaitu tentang satu ini. Saya beli Bulgari Man in Black, mungkin maksudnya Bulgari in Black ya, mungkin maksudnya Bulgari Man in Black ya. Saya beli Bulgari Man in Black murah, dapat diskon harga normal itu dari angka ya 800 ribuan. Saya beli cuman 300 ribu rupiah. Wow, amazing. That's so very interesting for me.
ya di situ harga yang lumayan. Ya bukan lumayan lagi, itu bukan harga yang murah lagi, sangat murah sekali dengan harga segitu. Saya cek di situs yang abang tunjukkan itu ada nomor resinya, bukan nomor resi, maksudnya batch code ya, atau batch numbernya ya. Kemasan, dengan kemasannya bagus. Saya cek di situs yang abang tunjukkan itu ada batch numbernya, kemasan bagus, tapi anehnya kenapa dia jual murah, jualnya dengan harga segitu. Mungkin ya curiga ini kemasan ori tapi isinya itu KW, kan bisa aja bang disuntik lagi. Well, kita akan bahas ini yang dulu sebelumnya saya pernah bahas di video fake and original Blue Channel. Di situ saya juga pernah membahaskan kalau misalkan zaman sekarang itu ada oknum yang benar-benar licik sekali ya. Jadi I'm so sorry, saya harus bilang seperti itu karena memang kenyataan seperti itu. Jadi dia punya parfum berikut dengan botolnya, dia pernah beli parfum ori itu cuma tinggal sisa 30% atau 20% lah, lalu dia ditambahkan injek dengan etanol ya, sebagai ya apa ya, semacam kayak campuran itu, mungkin anggap saja etanol atau apalah, air putih juga bisa, air mineral atau aqua, kita sebut saja gampangnya seperti itu. Lalu dia suntikan ke dalam situ agar isinya itu 50% atau 60%. Jadi dia dijual dengan harga yang tidak terlalu jatuh, meraup keuntungan banyak, padahal realnya itu cuma hanya 20%. Sisanya itu hanya yaitu campurannya. Itu ada oknum seperti itu juga, dan juga ada yang memang diskon ya, salah satu outlet yang diskon ya. Ini tergantung nih abang belinya di mana, di personal, di online, atau di ya, atau disebut e-commerce, atau memang belinya di online. Kalau di online biasanya ada biasanya di outlet itu ada promo biasanya, cuman harganya tidak terlalu hancur sekali. Misalkan dia dibanderol dengan harga 800 something ya, mungkin ya misalkan harga parfum tersebut dibanderol dengan harga 800 something ya, paling diskon 20% 25%, tidak sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Berarti itu kan 50% nya aja kan 400.000, misalkan 800 something. Nah ini dia dapat dengan harga 300.000. Wow, that's so very amazing for me guys. Harganya bener-bener ya bukan murah lagi cuy, itu udah murah banget kambing ya kan. Jadi ya abang harus benar-benar teliti. Yang pernah saya dulu bilang atau sampaikan ke teman-teman, yaitu kita sebagai buyer, kita harus jadi smart people and smart buyer, karena banyak oknum. Maka dari itu banyak teman-teman atau beliau-beliau senior saya yang di komunitas Indonesian Fragrance Community atau IFC, beliau-beliau itu membuat channel YouTube, termasuk saya buat channel YouTube. Tujuannya apa? Memberikan edukasi, karena parfum itu kan harganya, parfum brand seperti itu kan harganya tidaklah murah ya, bukan 100 atau 200 ribu ya, tapi start from 300 ribu sampai dengan ya kurang lebih ya bisa dari 5 juta 10 juta tergantung merek juga ya, dan tergantung konsentratnya ya. Yang dulu pernah saya bilang, teman-teman harus be smart buyer. Pada video dulu saya pernah sampaikan juga, kalau misalkan beli parfum itu kita cari di harga middle. Makanya saya tidak pernah mengulas harga parfum tersebut ya, harga ini ngejudge ini parfum harganya, misalkan ini parfum harganya 1 juta, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya pasti mulai ya harga pasaran, mulai misalkan kayak tadi 800 ribu something sampai dengan misalkan 1,5 juta. Nah itu saya pasti bilangnya seperti itu. Karena apa? Saya tidak ingin mematikan rezeki lapak juga, dan saya juga tidak mematikan atau membodohi teman-teman semua yang tertarik ingin membeli produk tersebut. Jadi saya kasih harga yaitu average ya, entah itu di outlet ataupun di e-commerce ya, biar sama-sama mendapat keuntungan lah, teman-teman juga dapat ya, sebagai
seller juga, entah itu outlet juga, seller juga akan dapat keuntungan juga. Jadi simbiosis mutualisme. Saya tidak ngejudge harga dengan harga sekian, karena pangsa pasar itu juga kan naik turun juga kan, sewaktu-waktu juga bertambah tahun pula, itu harganya juga akan mungkin entah turun ataupun naik, itu tergantung dari jenis parfum tersebut, parfum apa. Jadi seperti itu. Maka dari itu saya tidak pernah ngejudge harga dengan nominal langsung ya, agar ya teman-teman bisa mengira-ngira lah, parfum ini misalkan Bulgari Man in Black ada mulai start from 800 something sampai dengan 1,1 ya, tinggal teman-teman ya be smart people aja lah, carinya yang pokoknya harga mulai dari segini, di bawah itu berarti that's so weird. and I mean ya ada something lah pasti. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan harganya ya, be smart people and be smart buyer. Jadi seperti itu Mas Bro yang tadi saya ulas, yang namanya parfum ya, yang seperti itu yang dialami oleh Mas Bro ini. Jadi dia beli botol full dan seperti kemasan ori juga ya, tapi nggak taunya dalamnya kok agak aneh gitu, mungkin, atau that's a weird price. Jadi dia merasa harganya itu sangat aneh sekali kan. Ya dengan harga segitu tergantung Mas Bro ini belinya pertama di mana dulu. Kalau misalkan di outlet, I mean nggak mungkin sih ya online outlet itu sampai menghancurkan harga pasarnya sendiri, nggak mungkin sekali ya. Apalagi kalau misalkan lama disimpan dan tahunnya itu tahun langka, ini maksud dia tahun rilis di awal ya, sayang banget gitu, nggak mungkin dijual dengan harga segitu ya. Dan yang kedua ya semua memang tergantung sih kalau saya bilang sih, karena ada juga yang ngakunya ori ternyata dia Singapura punya ya, ada yang bilang ori Singapura, ada yang bla 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 bla, but that's so fucking bullshit for me ya. Untuk saya itu benar-benar omong kosong, nggak mungkin banget sih menjatuhin harga pasar dengan segitunya ya, begitulah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya, tergantung kita melihat cashnya dari mana ya. Jadi untuk Mas Bro ini lebih berhati-hati dalam membeli produk. Kalau misalkan menurut saya, saran saya lebih baik belinya di outlet. Kenapa saya sarankan beli di outlet? Karena yang pertama pasti trusted lah dan authentic, benar-benar original. Ya harga agak sedikit mahal, cuman yang Anda beli itu kan itu produknya benar apa yang Anda cari dan Anda mau. Jadi seperti itu. Nanti tinggal teman-teman itu ya, mohon maaf ya, dengan harga segitu ya agak mahal sedikit daripada di e-commerce ataupun di online. Agak mahal karena apa? Karena ya dia sewa tempat juga mungkin, terus juga bayar karyawan ya itu, dan juga ada pajak juga ya, wajar lah agak mahal. Jadi ya yang penting Anda beli di outlet yang trusted. Nanti saya akan bahas di next videos, saya akan buat ya e-commerce yang trusted, terusnya juga website yang trusted, and then outlet yang trusted juga ya. Jadi ya tinggal teman-teman stay tune aja, jangan lupa subscribe. Jadi nanti kalau misalkan saya upload dengan teman-teman yang sudah subscribe ya, apalagi sampai membunyikan lonceng, itu pasti akan up to date. Dan nggak usah khawatir lah, nanti juga teman-teman akan tahu informasi-informasi lebih lanjutnya. Saya akan buat video khusus untuk sesi trusted e-commerce, online, and then outlet yang benar-benar trusted. Jadi seperti itu dari saya ya. Kalau misalkan agak kurang paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya, di bawah di komen yang baik ya, tidak usah ugal-ugalan, bicaranya santuy. Nanti saya akan bahas selanjutnya.
Nanti setiap komen teman-teman pasti akan saya baca, dan kalau misalkan berkesempatan saya akan bahas seperti yang tadi ini saya bahas melalui video. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa like and subscribe and then share ke teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat ya. Kalau tidak ya usah, nggak apa-apa kok, cukup dengan subscribe aja. Teman-teman membantu saya untuk lebih aktif lagi dan lebih rajin lagi mengupload video. Sorry agak noisy karena banyak, karena saya ini di rumah, posisinya agak siang juga ya. Nanti untuk kedepannya saya akan menepati janji itu membuat video atau konten yang tadi saya sebutkan. Ya, sekian dari saya. Jangan bosan-bosan nonton video saya. Sorry agak panjang, mungkin nanti ada beberapa video yang akan saya cut karena agak noisy. Well, stay tuned in the next videos. Thanks for watching and see you. Salam mata kepiting.